Siap. Dalam sidang PK yang diajukan ke-6 terpidana, sejumlah saksi yang dihadirkan memberikan keterangan kesaksian bahwa para terpidana berada di tempat yang berbeda saat kejadian kematian Vina dan Eki. Bahkan terpidana juga menceritakan bahwa mendapatkan tindak kekerasan saat menjalani pemeriksaan. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif, pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad, dan akan menyusul Jutek Bongso, kuasa hukum 6 terpidana. Selamat sore Pak Suparji, Ibu Elsa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elsa, iya selamat sore Pak dengan Priska di sini. Ya Bu Elsa, ini saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon tentunya akan menguntungkan para pemohon. Bagaimana tanggapan dari Anda selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana? Saya akan menyampaikan yang mungkin tidak diungkapkan ya, sebetulnya itu ada dalam persidangan. Yaitu pertama, jadi jangan bicara seakan-akan hanya Aep atau Dede yang menjadi sumber diketahuikan mereka melakukan tindak pidana ya. Jadi ada rentetan peristiwa yang mereka lakukan intelijen dan melakukan lidik. Nah, pada waktu mereka diamankan, waktu Dede dan Aep mengatakan itu orangnya, sehingga langsung diamankan 8 orang. Nah, waktu diamankan 8 orang itu mereka ini dibawa ke Serse. Nah, waktu itu masih diamankan di Serse Narkoba. Itu hanya 30 menit dan di situ ada video yang di mana ada video yang jelas yang sudah diputarkan di pengadilan, yaitu video pengakuan Jaya yang tidak dalam tekanan, dan dia malah membujuk, ayo udah ngaku aja daripada kita nanti dihukum berat. Itu ada, dan itu kenapa mereka lupa semua ya. Terus kemudian dari sana mereka diserahkan kepada Kasat Serse, nggak sampai 30 menit ya rasanya, diserahkan pada Kasat Serse. Di situ waktu penyerahannya ada video dan ada foto-foto bahwa mereka tidak ada dalam pemukulan atau segarupa yang seperti yang mereka edar-edarkan, adanya mata lebam dan segarupa, bukti penyiksaan itu tidak pernah ada. Foto-fotonya jelas, itu serah terima dari narkoba kepada Serse Umum. Nah, kemudian kan hanya pas 1 jam kemudian kan buat laporan polisi setelah diperiksa oleh Kasat Serse. Nah, begitu dan bikin LP kan 1x24 jam itu diperiksa. Setelah 1x24 jam diperiksa, mereka ditetapkan tersangka dan kemudian di BAP tanggal 1 September. Di BAP tanggal 1 September itu terutama Saka Tatal itu didampingi oleh omnya, oleh ibunya dan tantenya, mendampingi, fotonya ada semua. Dan mereka-mereka yang lain ada fotonya semua. Dan sampai tanggal 2 dini hari September ditetapkanlah mereka tersangka sehingga harus dimasukkan dalam tahanan. Nah, pada waktu penyerahan, waktu diserahkan, dimasukkan dalam tahanan, mereka pun dibuka bajunya dan diperiksa seluruhnya, telinganya dan semuanya itu lengkap. Tidak ada bukti-bukti pemukulan. Itu tanggal 1 atau itu ada berita acaranya semua. Dan masuklah mereka tanggal 2 September dini hari. Nah, pada saat tanggal 2 September siang-siang itu atau agak sore beredarlah foto-foto mereka penuh dengan kayak ada pemukulan dan itu. Ternyata setelah diselidiki itu mereka saling ribut dengan para tahanan yang lain. Sudah jelas tradisi dari tahanan, jika orang tahanan yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, itu biasanya disiksa sama teman-temannya.
teman tahanannya. Justru orang-orang yang pembunuh dia hormati karena dia diketahui bahwa dia pemerkosa, dihajar mungkin ya. Nah, yang jelas melihat berita itu langsung Polda Jabar mengamankan dan kepala tahanan yang mungkin tertidur dan dianggap tidak menjaga tahanan dengan baik sudah mendapat sanksi. Tapi itu jelas adalah perkelahian atau pemukulan dari para tahanan ya di situ. Dan kemudian tanggal 3 sudah pindah tahanannya ke mana ke Polda. Jadi pengakuan mereka, BAP mereka itu murni keterangan mereka tanpa tekanan, tanpa siksaan. Kita punya bukti, punya video dan punya foto-foto itu. Sekarang tiba-tiba ada ini, ada itu ya walahu alam. Karena itu sudah 8 tahun yang lalu dan kemudian kan mereka punya lawyer bisa lapor ke Propam. Dan apalagi ada sebut-sebut nama Aris Papua. Ternyata Aris Papua saya sudah selidiki tidak di sana, dia di Polres Sumber. Jadi berita itu simpang siur. Nah, saya perlu jelaskan. Banyak berita-berita yang mereka sengaja melakukan cerita-cerita membingungkan penyidik. Waktu dari 8 yang diamankan, setelah diperiksa itu dilepaskan tidak sampai 1x24 jam. Begitu cuman baru pemeriksaan sebelum tanggal 1 pas tanggal 1 dilepaskan karena dia tidak terlibat. Baik. Jika tidak terlibat pasti dikeluarkan. Nah, kemudian mereka pun menyebutkan bahwa di antara masih ada yang terlibat. Dia sebutlah Ucil, yaitu Rivaldi. Nah, Rivaldi itu sedang dalam tahanan dari Polsek Talun Utara Barat. Ya. Jadi di situ, jadi semua dari mereka bahwa ini kawan mereka. Nah, kalau misalnya dia bilang ada Dodi, ada Dani, ada Andi, dan itu nggak benar, ya itu kan mereka punya cerita dan saya rasa dia memang meng-create cerita untuk membingungkan penyidik. Yang jelas mereka kalau dibilang Peggy itu yang cerita adalah Sudirman. Yang mana mereka itu berteman dengan baik karena teman tetangga. Kemudian kalau dibilang siapa si itu kan yang menceritakan peran si A, Dani apa kan mereka yang tahu. Nah, tunggu dulu, jangan ya nanti nggak jelas penjelasan saya. Yang jelas saya dan penyidik juga telah menemukan 2 orang saksi yang melihat mereka membawa korban ini dari tempat pembantaian sampai ke flyover. Ini kita baru temukan. Yang kemarin ini mereka ketakutan dikejar-kejar. Dan kemudian mereka juga ketemu lagi yang mana mereka didatangi oleh dari terpidana ini dengan baju penuh darah habis membunuh Vina dan Eki. Jadi sekarang kalau mau ngomong aja juga mereka kan pengen mengurangi hukuman seumur hidup kan memang berat ya. Tapi ya risiko. Yang jelas sampai detik ini kami mengatakan dia terpidana. Kalau sekarang bilang dipukul lah, menangis kak ini, itu dia punya lawyer semua. Kenapa tidak laporkan? Tapi yang jelas pengakuan mereka murni pengakuan mereka, bukan karena disiksa. Nah sekarang laporkan aja ke Propam, kan lapor kepada hakim nggak bisa berbuat apa-apa. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Pak Suparji mungkin bisa menanggapi informasi yang baru saja disampaikan tadi oleh Ibu Elsa terkait dengan keterangan dari para pemohon ini. Ya, pertama tentunya saya agak tergelitik gitu ya, bahwa ini sidang PK ala sidang pengadilan negeri tingkat pertama gitu loh. Jadi
proses pemeriksaannya itu tidak jauh beda dengan ketika sidang pada tahap pertama tadi itu. Padahal kan mestinya dalam konteks PK ini kan 3 saja, yaitu bagaimana membuktikan novum atau bukan, kemudian membuktikan adanya putusan saling bertentangan atau tidak, dan membuktikan adanya kekeliruan majelis hakim di dalam memeriksa sebelumnya. Sehingga pertanyaannya adalah apakah kemudian majelis hakim ini itu sudah mempelajari putusan-putusan sebelumnya atau tidak, sehingga tentunya tidak perlu mengulangi lagi terhadap pemeriksaan pada persidangan sebelumnya. Karena sekali lagi konteksnya adalah upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, yang tentunya hal-hal yang luar biasa yang dilakukan, bukan kemudian hal-hal yang biasa sebagaimana pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Dan yang kedua adalah bahwa apa yang disampaikan oleh para terpidana pada persidangan tadi itu kaitannya dipukul, kemudian diperjelas Bu Elsa tadi ini, saya kira ini bukan sekedar suatu informasi yang asal-asalan ya. Artinya ini kan kalau tidak benar, ini kan bisa menjadi fitnah, bisa merusak reputasi institusi. Dan kalau ini benar, kan bisa membahayakan karena proses persidangan tadi itu kok masih menggunakan cara-cara yang tidak benar. Artinya apa? Bahwa perlu diklarifikasi tentang kebenaran pengakuan dari para saksi tadi itu. Kalau tadi Bu Elsa mengatakan bahwa ini mungkin saja ada tradisi sebagai tahanan baru dengan tradisi tahanan yang lama, kemudian dipulihkan dalam pemeriksaan dan sebagainya. Ini perlu kemudian diperjelas tentang kebenarannya tadi itu. Jangan sampai ya para saksi tadi ya, atau terpidana yang memberikan persidangan memberikan keterangan palsu, karena ini kan berbahaya. Satu sisi menyesatkan persidangan, pada sisi yang lain merusak reputasi. Jadi poin saya yang kedua adalah perlu diperjelas tentang kebenaran pengakuan para terpidana tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa menurut saya semua yang terkait dalam persidangan ini, baik pemohon maupun termohon, majelis hakim, ya, terus kemudian ya, dalam hal ini para saksi yang hadirkan, termasuk kemudian ahli, tidak lepas dari hukum acara dalam konteks peninjauan kembali gitu loh. Membuktikan apa yang kemudian sesuatu yang baru ya sebagai novum yang belum terungkap sebelumnya dan memiliki implikasi kuat bahwa ketika ini diungkap pada waktu itu akan berdampak berbeda dengan putusan yang ada sekarang ini. Jadi jangan mengulang-ulang lagi gitu loh, jangan kemudian melakukan proses-proses awal lagi karena akan menjadi tidak sesuatu yang luar biasa gitu loh. Dan kemudian yang keempat menurut saya, poin saya adalah penting bagaimana semua pihak secara proporsional gitu menempatkan persidangan ini secara sesuai prosedur persidangan ya, tidak bermain opini ya, tidak bermain di media massa karena jangan sampai ada beban gitu, beban bagi majelis hakim karena tekanan publik yang akibatnya memutuskan tidak sesuai dengan fakta persidangan, memutuskan tidak sesuai keyakinannya, tetapi karena tekanan-tekanan publik gitu. Jadi tidak perlu ada situasi dilema ya, karena kalau memang sebetulnya yang terungkap seperti itu, akan lebih baik itu yang jadikan pedoman, jadi keyakinan, memutuskan tadi itu. Nah menurut saya yang kelima, bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi, ya sebagai mungkin anggaplah sebagai satu novum, ini sepertinya masih perlu diperdalam lagi, atau dengan kata lain masih belum mampu mengungkap misteri tentang terbunuhnya Vina. Karena misterinya kan apakah terbunuh, apakah kemudian kecelakaan, ya. Kalau kemudian kecelakaan, apa buktinya? Kalau kemudian terbunuh, siapa pembunuhnya? Karena yang dianggap pembunuh sekarang ini menyangkal semuanya. Jadi harapannya PK ini adalah membuat terang benderang perkara dan membuka misteri yang sebenarnya apa penyebab terbunuhnya Vina. Dan yang keenam bahwa tentunya semua pihak harus menghormati tadi sampai disampaikan Bu Elsa bahwa terpidana karena memang sesuai dengan asas tes judikat bahwa putusan harus dianggap benar selama belum ada oleh putusan di atasnya. Jadi harus menghormati, tidak bermain opini di media massa yang kemudian akhirnya menyebabkan proses hukum tidak independen gitu ya. Baik, terkait dengan bermain opini di media massa, siapa yang Anda maksud Pak Suparji? Adakah pihak tertentu yang sedang Anda maksudkan dalam hal ini? Ya tentunya dalam hal ini kan para pencari keadilan kan gitu loh, ya bermain opini kan. Bagaimana bukan bermain opini dalam konteks ya, memainkan
opini, tetapi yang kita ungkapkan adalah lebih baik ya kalau punya keterangan tadi itu disampaikan secara prosedural di dalam persidangan gitu ya. Karena kan kepentingannya kan bagaimana misalnya penasihat hukum itu adalah membebaskan ya para terpidana tadi itu. Jadi jangan sampai ya karena adanya misalnya mobilisasi netizen, buzzer itu ya, terus kemudian malah menjadi kontraproduktif terhadap upaya pencari keadilan. Bahwa pencari keadilan difasilitasi dengan upaya hukum luar biasa ya. Jadi kalau kemudian mainkan opini, saya konteksnya kan menjadi tidak sesuai dengan hukum acaranya. Bolehlah kemudian apa yang disampaikan di media massa itu adalah bagian dari pencerahan publik gitu ya. Semangat pada pencerahan publik sesuai dengan tafsir-tafsir yang objektif gitu ya. Supaya kemudian ada tanggung jawab moral kita kepada masyarakat ya, mengklarifikasi, memverifikasi sekiranya ada hal yang tidak tepat supaya pada akhirnya masyarakat menjadi jelas gitu. Jangan sampai masyarakat menjadi bingung ini sebetulnya siapa yang benar karena masing-masing menafsirkan sesuai dengan kebenaran sendiri dengan mengajukan dirinya sebagai melakukan pembenarannya. Jadi ini lagi-lagi kasus hukum bahwa hukum harus apa adanya sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan ya. Media massa dimanfaatkan sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat, bukan dalam konteks mempengaruhi majelis hakim ya gitu. Baik, Bu Elsa mau ditanggapi keterangan dari Pak Suparji tadi? Ya, saya sangat setuju karena kasus PK ini sebetulnya bukan kasus persidangan awal tingkat pertama. Ini kan kayak memeriksa ABC seperti yang pertama, dan saya melihat mengikuti persidangan itu bukan novum ya, semua yang sudah ada itu diulang-ulang lagi. Justru sekarang ingin membelokkan kasus pembunuhan menjadi kecelakaan ya, dan itu sangat berat sekali pembuktiannya ya, karena untuk itu kan sudah ada pemeriksaan bahwa itu bukan kecelakaan, dan juga kan pemeriksaan itu kan bukan sekedar orang jatuh di flyover berarti itu kecelakaan, tetapi ada hal-hal lain. Salah satunya Eki sengaja dipasang helm ya, di mana helm itu tidak hancur, motornya tidak rusak, dan kemudian si Vina sengaja mau dipasangkan celana dalamnya tapi tidak bisa pada tempatnya karena Vina pada saat itu merintih-rintih masih hidup. Jadi bukan pemerkosanya adalah sopan, tetapi pemerkosanya tidak bisa menyempurnakan pemasangan celana dalamnya Vina kepada tempat yang semula. Karena nggak mungkin Vina jalan-jalan sama Eki dengan tanpa celana dalam, ya masuk angin dia nanti. Terus kemudian ada trauma tajam di sini 2 garis, kemudian ada tulisan V di punggung tangan kirinya, dan ada garis panjang 19 cm dengan 12 simpul jahitan. Kemudian ada sperma di vaginanya Vina. Bagaimana itu kita nyatakan sebagai kecelakaan ya. Terus kemudian banyak lagi saksi-saksi lain yang kalau saya ngomong nanti kepanjangan. Dan kemudian masalah telepon itu kalau kecelakaan itu telepon itu pasti rusak, hancur waktu kecelakaan, tapi telepon itu tersimpan rapi di kantongnya kantongnya almarhum Eki, sedangkan celana Eki itu sangat ketat, skinny. Dan kemudian itu helm dengan helm itu sampai kacanya pun tidak pecah. Dibilang ada tiang bengkok, ternyata tiang itu bengkoknya sejak 2015. Saya lihat di Google. Dan kemudian kalau kita buka, waktu dibuka itu helm, ternyata kepalanya si Eki itu hancur lebur. Ini lepas, rahangnya lepas, sangat sadis mereka ini. Dan kemudian dan mereka, saya udah nggak
nggak asing lagi. Mereka sengaja ekstrasi seolah-olah dia merekayasa. Ini orang-orang ini bahaya, pembunuh bahaya nih. Dia bikin ekstrasi seolah-olah Vina masih hidup. Nah, saya pelajari itu ekstrasi dari HP itu. Kan disebut-sebut, dibangga-banggakan 2214 ada outgoing. Itu bukan percakapan loh, ingat. Ini SMS seolah-olah si Vina masih hidup. Saya pelajari jam 7 sampai jam 20 itu masih ada outgoing dan ingoing itu nyambung ceritanya. Nah, setelah itu jam 21.50 itu ada outgoingnya mengatakan ini siapa? Kan lucu. Itu kalau Vina masa tanya ini siapa? Sudah itu outgoing call-nya ke 4 nomor. Sudah 4 nomor, kemudian dia yang nomor kelima dia tulis kamu tunggu akan saya jemput. Cuman itu, sudah itu balasan dari sana mungkin Widya atau Mega saya nggak ngerti. Karena kita belum nggak tahu itu nomornya pada waktu itu nggak ada nama-namanya, nomornya itu dia menelpon SMS bukan WA ya, itu nggak dibalas lagi karena mungkin udah minggat itu para pembunuh itu ya kan. Ya, nah di sini udah jelas kelicikan mereka itu memang sengaja meng-create untuk terjadinya kecelakaan. Karena setelah saya ke lokasi, memang lokasi pembantaian itu dekat rumah-rumah mereka di kampung mereka. Kalau dia tinggalkan itu korban di sana, sudah sekejap itu ketangkep semua oleh penyidik. Karena apa? Jelas pembunuhan. Sekarang kan dia menjadi perdebatan dan dia menjadi peluang-peluang untuk meng-create sesuatu. Dan saya agak keberatan ya, bahwa ini jadi nggak murni persidangan yang baik seperti yang Bapak Supardi sampaikan. Baik. Bayangkan itu buzzer-buzzer dan semuanya. Jangankan itu, hakim pun di-create, direkayasa ini hakim yang memutuskan ini hakim. Jadi intimidasi itu ada, termasuk kepada saya, termasuk kepada hakim. Itu kan nggak benar saya bilang. Kalau memang fair aja. Ya. Dan itu berita-berita penyiksaan, nangis-nangis itu udah dari dulu udah ada kan, udah ada propam dari dulu. Kenapa? Lawyernya udah ganas-ganas. Kenapa tidak ajukan propam hukum? Semua tuh polisi-polisi yang nyiksa, apalagi ngasih cuma dibilang Rudiana, sedangkan Rudiana itu tidak pernah lagi cuma menyerahkan. Dan sejak tanggal 3 September sudah ada di Polda. Rudiana tuh aib tuh, very small, nothing. Dan kalau ke Polda kan dir, pangkatnya kombes, mana bisa dia cawe-cawe. Baik. Karena saya sangat kecewa dengan cara-cara menggunakan seolah-olah no viral no justice. Tapi ini bukan soal no viral no justice, dia sudah jelas gerasi. Baik. Gerasi sudah menyatakan bahwa saya mengakui kesalahan begini, saya minta ampun, ini minta pengurangan hukuman dan segala rupa. Ya, Ibu Elsa. Sekarang waduh, karena ada podcast membuat ini kasus membludak dan beritanya luar biasa. Baik, Ibu Elsa ini Ibu Elsa ini kata kedua. Ya. Ibu Elsa ini berarti intinya baik Ibtu Rudiana dan juga Ibu selaku kuasa hukum tidak menerima keterangan pemohon ya Ibu ya? Yang tidak menerima kan nanti hakimnya dong. Kan tergantung jaksa. Kalau saya hanya menjelaskan, meluruskan bahwa mereka ini banyak sekali melakukan suatu kreatif yang sifatnya supaya bingung. Dan itu sudah didukung oleh buzzer-buzzer. Saya kan di luar areal pengadilan. Baik Ibu, mohon maaf karena ini terkait juga durasi. Terima kasih Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana sudah bergabung bersama kami. Juga Bapak Supardi Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Terima kasih, selamat sore.
Terima kasih. Baik.